Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Iskandar Halim dengan NIM I021361, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sulawesi Barat. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas pengganti UTS dari mata kuliah Delik-Delik dalam KUHP dengan dosen pengampu Bapak Azriel Kualin SHMH. Langsung saja, di sini saya akan membahas materi yang berjudul Cara Perumusan Delik dalam KUHP. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasannya di slide berikut. Setidaknya dalam merumuskan delik dalam KUHP ada 3 dasar pembedaan cara merumuskan delik dalam KUHP, yaitu yang pertama, cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi delik. Yang kedua, dari sudut titik beratnya larangan. Yang ketiga, dari sudut pembedaan delik antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat dan ringan. Saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari cara pertama dan ketiga. Kita mulai saja. Pertama, cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi delik. Setidaknya di sini ada 3 pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi delik. Pertama, dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana. Pasal-pasal apa saja yang masuk ke dalam kategori cara pertama ini ada dalam pasal 338, pasal 362, pasal 368, pasal 369, pasal 372, pasal 378, dan pasal 406, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana. Ini ada dalam pasal 242, pasal 160, pasal 220, pasal 305, pasal 341, pasal 415, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sekedar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidananya. Ini ada dalam pasal 351 ayat 1. Seperti apa sih yang namanya dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan lain sebagainya? Yang pertama, dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan ancaman pidana. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan ancaman pidana ini merupakan cara yang paling sempurna dalam merumuskan delik dalam KUHP. Contoh perumusan itu kita bisa melihat dalam pasal 368 ayat 1, kualifikasinya yaitu pemerasan. Jadi unsur-unsurnya di sini, yang pertama barang siapa, yang kedua memaksa, yang ketiga seseorang, yang keempat dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang kelima dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan yang keenam dengan maksud melawan hukum, otomatis akan melawan hukum kawan-kawan, diancam dengan pidana pemerasan sanksi selama 9 tahun. Yang kedua, yaitu mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana. Cara ini merupakan cara yang paling banyak digunakan di dalam merumuskan delik dalam KUHP. Perumusan delik yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebut kualifikasi dan praktik kadang-kadang terhadap suatu rumusan diberi kualifikasi tertentu. Contoh perumusan deliknya yaitu kualifikasinya tidak ada. Kita bisa melihat dalam pasal 220 dalam KUHP. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama, barang siapa, yang kedua, memberitahukan atau mengadukan adanya delik, yang ketiga, mengetahui hal itu tidak dilakukan, yang keempat, diancam dengan pidana sanksi 4 tahun 6 bulan. Yang ketiga, mencantumkan kualifikasi dan ancaman pidana tanpa unsur-unsur pidananya. Cara ini merupakan cara yang paling sedikit digunakan dalam perumusan delik dalam KUHP, dikarenakan cara ini merupakan cara yang paling singkat. Ini dilatar belakangi oleh suatu rasio tertentu, misalnya pada kejahatan penganiayaan pasal 351 ayat 1 dalam KUHP, atau pasal tertentu saja. Contoh perumusannya itu ada dalam pasal 351 ayat 1 kualifikasi. Kualifikasinya yaitu penganiayaan, unsur-unsurnya itu tidak dicantumkan. Jadi sanksinya di sini yaitu 2 tahun 8 bulan, denda Rp4.500. Alasan rumusan penganiayaan dengan hanya menyebut kualifikasi ini dapat diketahui dari sejarah dibentuknya kejahatan itu dalam WPS Belanda. Penganiayaan di sini dapat diartikan menimbulkan derita atau nestapa atau rasa sakit pada orang lain. Sedangkan dalam pasal 351 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, penganiayaan dianalogikan oleh pembuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan sengaja merusak kesehatan. Yang kedua, dari sudut titik beratnya larangan. Di sini ada 2 cara, yaitu dengan cara formil dan dengan cara material. Dengan cara formil di sini yaitu yang menjadi pokok larangan dalam rumusan ini adalah melakukan perbuatan tertentu.
Dalam hubungannya dengan selesainya delik, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, delik itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Ada dalam pasal 362 KUHP hal mana jika perbuatan mengambil selesai maka pencurian selesai, atau jika membuat palsu surat dan memalsu surat selesai dilakukan, kejahatan itu selesai. Ada dalam pasal 263 dalam KUHP. Contoh kasus ketika ada seorang pencopet di Tanah Abang, tangan pencopet tersebut sudah masuk di dalam tas ibu-ibu. Kemudian ketika si pencopet mencoba mengambil akan tetapi barang tersebut belum sempat ia bawa lari. Berarti baru perbuatannya dilakukan mau mengambil barang itu. Nah, itu sudah termasuk ke dalam sudut titik beratnya larangan. Perbuatan tersebut belum selesai, belum mengakibatkan barang itu terambil, tapi niat si pencopet sudah terlaksana dengan mengambil barang ibu tersebut. Jadi, cara formil di sini melihat dari perbuatannya saja tanpa melihat akibat dari perbuatan tersebut. Yang kedua, yaitu dengan cara material. Yang menjadi pokok larangan delik yang dirumuskan itu adalah pada menimbulkan akibat tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan di sini adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Misalnya, dalam pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan, hal mana yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan wujud apa dari perbuatan menghilangkan nyawa itu tidak akan menjadi soal apakah perbuatan itu dilakukan dengan cara menembak, meracun, dan sebagainya. Jika perbuatan telah selesai namun akibat belum timbul, maka delik itu belum selesai, yang terjadi adalah percobaan. Yang ketiga, dari sudut pembedaan delik antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat dan ringan. Pertama, perumusan dalam bentuk pokok pasal 338 Kitab Undang-Undang bentuk pokok pembuat Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Undang-undang selalu merumuskan secara sempurna, yaitu dengan mencantumkan semua unsur-unsurnya secara lengkap. Dengan demikian, rumusan pokok ini merupakan pengertian yuridis dari delik itu. Ada dalam pasal 338, pasal 362, pasal 372, pasal 378, pasal 369, dan pasal 406. Ini merumuskan dalam bentuk pokok yang paling lengkap, mencantumkan semua unsur daripada kualifikasi pidananya. Yang kedua, perumusan dalam bentuk yang diperingan dan yang diperberat. Rumusan dalam bentuk lebih ringan atau yang lebih berat dari delik atau kualifikasi bentuk pokok, misalnya pada bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pada bentuk pokok. Kemudian menyebutkan unsur-unsur diperingan atau diperberatnya delik. Contoh di dalam pasal 364, pencurian ringan hanya dapat didakwakan terhadap pencurian dengan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250.000. Diancam pasal pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan. Sedangkan di dalam pasal 363, pencurian berat diancam paling lama 7 tahun jika pencurian dilakukan pada waktu bencana seperti kebakaran, banjir, gempa bumi. Sudah tahu bencana alam, orang itu mencuri, itu hukumannya akan lebih diperberat. Jadi ada pasal-pasal yang mana hukumannya itu diperingan, ada pasal-pasal yang mana hukumannya itu diperberat apabila ada tambahan tindakannya. Terima kasih telah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ilmu bermanfaat serta keberkahan ilmu kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.